Halo, assalamualaikum Indonesia tercinta yang penuh berkah. Yuk bersemangat lagi kita bekerja supaya punya masa depan yang cerah, menyambut pagi yang penuh cahaya. Nah, ini aku lagi bekerja di toko bersihin bawang putih buat persiapan lebaran besok. Mudahan pembelinya banyak ya, doakan ya teman-teman semua. Aku berbagi pengalaman di waktu aku kecil. Khususnya waktu aku kecil di desa dulu ya. Dulu aku di desa untuk sekolah itu susah karena orang tua nggak punya. Karena kalau dibilang zaman dulu tuh miskin, alias KERE, kere, bukan kare lo ya, kere. Dulu untuk sekolah aja aku setengah mati. Aku harus jualan kangkung kalau pagi ke pasar untuk bisa sekolah, karena mama nggak mampu untuk biaya. Zaman dulu kalau jual kangkung itu 5 ikat itu 100 rupiah. Kadang aku jual sama adik aku itu, karena masih kecil-kecil ya, kelas 1 SD itu aku udah jualan kangkung. Dapatnya uang ya kadang 300, kadang 500, kadang 1000 dapatnya. Tiap hari aku celengin duit itu sama adikku yang perempuan itu. Yo ala kasihan adikku tuh, mudah-mudahan sehat selalu dia di sana. Saudaraku itu kasihan menderitanya, dan kalau sudah pulang sekolah cari keong dulu untuk makan bebeknya. Aku dulu punya bebek 5 ekor. Bebekku keranjingan pol, pecicilan pol. Punya bebek 5 ekor. Kalau pulang sekolah cari keong, habis cari keong terus ramban kangkung, nanti bak pulang. Mama saya dia buruh tanam padi di sawahnya orang. Zaman dulu kalau pergi tanam tadi dia jalan kaki, kasihan berkilo-kilo. Itu kan nyari makan aku untuk sekolah aku. Bapak saya buruh tani. Kalau zaman dhisik iku jenenge tamping. Yo ala kasihan aku, kalau orang tua aku sedih banget. Untuk makan tuh kami susah. Kalau makan tuh kadang kalau nasi ya sama sayur tok, kadang ya ala sedih rasanya. Yo kasihan mak, mudah sehat selalu kue mak ya pak ya, sehat selalu. Untuk sekolah setengah mati. Kalau pagi jualan kangkung, kalau dapat itu aku titip sama mamaku, disimpankan. Nyelenginya mamaku itu aku ditabungkan di apa namanya, kelopok gabuk. Tahu nggak kalau orang Jawa bilang kelopok gabuk? Dibolongkan itu, disimpankan di situ, duit klitik-klitikan. Uangnya masih aku ingat sekali tuh. Iya ya, uangnya itu bulat gede-gede itu, sama gambar burung, uang kertas. Tak masukin di situ, kadang dicelengkan sama mama. Kalau sekolah saya enggak pakai sepatu. Namanya neker, kaki ayam. Ya Allah lah kelingan. Jualah dia. Ya aku tuh kalau di sekolah dikucilkan, kenapa paling buluk, paling boloten, kelambinya sudah kuning, kasihan. Tak dicubitin kalau di sekolahan, tidak ditemani. Jualah kasihan nasibku. Nah, tapi alhamdulillah aku dulu tamat SD itu NIM saya paling tinggi 32, sekian. Terus alhamdulillah zaman segitu bisa sekolah di SLTP favorit, namanya SLTP Negeri 1 Wotu. Jarak rumah saya itu 3,5 kilo. Saya kalau pergi sekolah dulu, zaman dulu itu kalau belum punya sepeda, saya suka minta gonceng sama teman. Namanya Hasmawati Dahlia. Minta gonceng sama dia, terus sudah punya sepeda sendiri. Nah, sepeda sendiri. Kalau sudah dulu kakak kelas, kalau teman saya itu dia pulangnya lebih awal karena lain kelas ya. Dia pulangnya lebih awal. Aku kadang pulang jalan kaki sampai di rumah itu sudah lapar, sampai di rumah 2:30. Kadang aku kasihan, kadang minum air sungai, air mentah.
Ya Allah, pengorbananku, kasihan banget aku itu. Minum air mentah, buat jalan kaki, kasihan yo. SMP aku masih sambil sekolah udah punya sepeda, aku jualan kangkung lagi sekolah itu. Tapi yang paling berkesan itu aku waktu masih SD. Masih SD itu kalau sudah pulang jual kangkung, pagi-pagi langsung mandi pergi sekolah. Pergi sekolah aku jualan lagi, jualan jeruk manis itu. Zaman segitu sebiji itu Rp12. Sebiji Rp12. Aku memang sudah itu punya, ya sudah seneng jualan karena nggak tahu juga ya, karena mungkin aku seneng aja itu jualan tuh, seneng dari itu, seneng jualan. Kadang jualan saya itu diambilin orang, kasihan. Biasa aku modal beli jeruk 500 rupiah zaman segitu, 5.000. Kalau aku jualan lagi tuh kadang dapat untung 500 gitu ya. Alhamdulillah seneng banget bisa nabung. Kalau aku sudah punya uang itu, sudah bayari sekolah, aku udah bayar sekolah, sisanya itu aku kasih mama saya. Paling ingat banget sama mama saya itu dibelikan emas. Belikan emas, nanti pakai ongkos sekolah, katanya nanti kalau SMP kena didol ke SMP lagi daftar. Aku ingat sekali tuh mama saya, kasihan. Zaman segitu tuh ke pasar, mama saya sudah panen itu. Mama saya kan kalau panen saya ngasak. Saya adalah pelopor ngasak di Desa Maramba, Kecamatan Wotu. Zaman segitu nggak ada orang ngasak kecuali saya. Saya suka pungut-pungut padi yang berserakan di sawah itu. Habis orang ngedros, aku kumpulin, aku bersihin, aku timbangin, aku jual. Dapat uang aku simpan. Aku orangnya nggak kayak orang-orang suka jajan ini, enggak. Karena mungkin karena kami hidup susah, jadi kami prihatin. Jadi dibiasakan sama mama itu suruh nabung, walaupun saya nabung. Kalau ada uang sedikit sama mama saya dibelikan emas. Akhirnya alhamdulillah waktu masuk SMP saya nggak ngerepoti orang tua. Saya sambil sekolah SMP pun masih jualan kangkung. Sehingga dulu di pasar SMP itu jual kangkung, nyambi jual kangkung di Pasar Wotu, namanya Pasar Wotu. Itu arah ke sekolah saya. Jadi satu kadang kalau masuk sekolah kadang sampai agak telat. Karena apa? Karena jual kangkung dulu di pasar. Kasihan ya loh. Sudah itu mama saya ikut transmigrasi. Aku kelas 2 SMP kalau nggak salah ya. Enggak deh. Naik kelas 2 SMP, orang tua saya pergi merantau ke Mamuju. Ikut transmigrasi. Saya ditinggal berdua dengan adik saya yang perempuan tadi. Alhamdulillah waktu saya naik kelas 2, adik saya juga masuk MTS. Jadi aku di rumah berdua dengan adik saya. Berdikari sendiri, cari makan sendiri. Mama saya percaya bahwa saya itu bisa cari makan. Tinggalan mama saya ditinggal masih kecil itu ada ayam, ada bebek, ada mentok. Alhamdulillah ada coklat sedikit di belakang rumah sama kelapa 5 pohon. Itu aku pakai ongkos sekolah. Alhamdulillah saya zaman segitu sekolah, alhamdulillah. Guru-guru saya di sekolah itu baik. Saya pakaian suka dikasih, sepatu suka dikasih. Jadi aku dapat tas juga dikasih. Terus aku dapat beasiswa sekolah, alhamdulillah pakai ongkos sekolah. Adik saya juga dapat beasiswa, tapi adik saya dari MTS, alhamdulillah bisa sekolah. Terus aku tamat, alhamdulillah aku sekolah di SLTP Negeri 1 waktu itu, sekolah favorit ya zaman segitu dulu ya. Aku sekolah itu di 1A, pertama di 1B. Untuk semester kedua saya naik di kelas 1A sampai saya tamat masih di 1A. Alhamdulillah tamat juga NIM-nya bagus. Saya lanjut itu tamat SMP, saya cari mama saya ke Mamuju. Mamuju tuh kalau nggak salah Mamuju kali Sulawesi Barat lah ya, Sulawesi Barat. Aku cari mama aku di Mamuju di Sulawesi Barat.
Aku ketemu di sana, aduh ngenes daerah transmigrasi, kasihan kayak pengen sekolah. Aku ceritanya pengen sekolah, pengen masuk SMA. Wah lama kayak daerah ini kisah sekolah piye mah aku mama saya yo sabar cari nih engko lak sekolah enek wae sing sekolah nih. Alhamdulillah saya di Mamuju ikut 2 tahun sama emak saya jualan sayur lagi keliling namanya di ke desa Kambunong, dari Salupangkang ke desa Kambunong. Saya ke Salupangkang. Dan kenapa Bu? Oh no. Lanjut cerita lagi ya. Tadi masih jualin orang, ada pembeli. Nah, aku di Salupangkang 2 tahun ikut orang tua. Karena sana bertani kan, aku mikir mama saya tanamannya banyak, sayurnya banyak, ada lombok, ada tomat, ada singkong, ada jagung, ada bawang pre, sembarang tanamannya banyak. Aku tanya, "Mak, aku boleh ndak jualan sayur keliling lama di daerah pantai sana, Mak? Daerah pantai itu jauh, mungkin kalau naik sepeda itu 8 kiloan. Aku berangkatnya itu subuh, habis sholat subuh aku pergi jualan. Pertama-tama aku jualan itu aku jual jagung manis sama singkong sama telur rambat sama kacang, pakai sepeda ontel naik turun gunung. Ya Allah, aku kalau sudah namanya pendakian Salupangkang itu sampai mengkis-mengkis, ya Allah lah cek elingan aku, kasihan. Namanya perjuangan ya ikut orang tua. Adik saya di kampung ikut mbah saya nyari mama saya ke Mamuju. Saya pikir di Mamuju itu udah rame sekali, masih tinggal di iyalah daerah transmigrasi, tahu aja lah ya. Jalannya meleketrek, becek jalanannya. Jadi aku naik jualan itu keliling di daerah pantai. Alhamdulillah pertama aku jualan karena memang nggak pakai modal ya jualan itu, karena modalnya modal tanaman orang tua semua. Aku jual, aku panen sama mama saya, aku jual sendiri. Pertama jualan itu aku dapat 150 zaman segitu. Aduh banyak kali duitnya itu. Seneng banget aku langsung sudah habis itu karena mungkin aku jualan murah ya, karena nggak beli tempat lain, aku jualan murah. Banyak peminatnya, orang beli banyak. Karena daerah pantai itu orang Mamuju kan itu suka singkong, suka jagung, suka kacang, mereka suka itu. Nah, aku di sana jual itu Kambunong dari Salupangkang tua sampai Kambunong sampai Antalili itu aku ngontel sepeda. Laris tidak sampai sana udah habis jualan saya, sampai pertengahannya udah habis. Penggemar saya banyak. Nah, aku di situ mulai dikenal orang karena saya orangnya peminim. Agak peminim lah ya, orang bilangnya aku tuh peminim, tapi pribadi aku ya memang seperti itulah, karunia Tuhan, mau diapa lagi, mau dirubah pun nggak bisa, sudah bawaan kan. Aku orangnya kalau ngomong kan ya begini, telemak eplek gitu kan. Ya alhamdulillah penggemar saya banyak, terus orang-orang bilang, kok Tante Om udah datang, aku dipanggil Tante Om sama dia. Ih kok Tante manggilnya aku Tante Om sih, ya kalau gitu. Tidak apa-apa, kok kan sudah Om sudah gayamu itu gaya Tante Om, katanya. Aku dipanggil Tante Om di sana. Ya Allah, kalau ingin lucu juga. Sudah aku 2 tahun jualan, alhamdulillah bisa bikin rumah di pinggir jalan di Salupangkang, walaupun itu cuma numpang. Bisa bantu bikin rumah mama saya numpang di pinggir jalan karena supaya saya lebih mudah untuk pergi jualan. Bikinkan mama saya rumah di pinggir jalan. Nah, di situ aku pelihara bebek lagi 5 ekor. Jadi kalau pulang jualan itu aku singgah di rumah makan gede di sana mah di Antalili. Di Antalili orangnya baik sekali. Aku tanya, Bu Aji bolehkah aku minta nasi sisa-sisanya buat makan ayam saya? Oh boleh katanya. Karena dianya baik, aku malah sering dikasih makan sama dia. Alhamdulillah kadang dikasih, bawa ini Anto, bawa ya. Dia kan panggil saya Anto, bawa nak ya, kan daripada terbuang-buang. Makasih Bu Haji. Kadang aku juga kasih dia jagung, kasih dia singkong, daun singkong aku kasih kadang, karena dia baik. Saya juga tahu diri lah ya, namanya orang baik. Mudah-mudahan ibu itu panjang umur, sehat selalu. Sudah 20 tahun aku nggak jumpa sama dia.
Nah, sudah selesai aku bikinkan rumah. Aku jalan-jalan lah ke Pasar Topoyo sama teman saya. Namanya Wiji, dia juga seorang peminim. Tapi dia lebih parah daripada aku. Dia jualan tempe. Jalan-jalan aku ke Pasar Topoyo sama dia. Melalak-lalak lah ceritanya nih ya, melalak-lalak sama dia. Nah, sama si Wiji itu mudahan dia sehat selalu. Wiji ini peminimnya Pol, dia putih banget, orangnya baik. Nah, sampai aku di Topoyo. Nah, ketemulah saya sama namanya Ibu Rahmawa, Ibu siapa ya? Nama suaminya Pak Idhar. Orangnya baik sekali. Aku ketemu sama dia, ya ngomong, dia kepala Dinas Mamuju waktu itu. Saya ngomong, Pak, saya pengen sekolah, tapi saya nggak punya biaya, tapi saya pengen sekolah. Terus bapak itu ngomong, kamu pengen sekolah? Iya saya pengen Pak, tapi saya nggak punya biaya, senang gitu kan. Ya sudah, kamu tinggal di rumah, saya sekolahkan. Alhamdulillah di waktu itu saya langsung semangat menggebu-gebu. Pokoknya aku langsung balik tanya mama saya, Mak, saya ada yang mau sekolahkan loh Mak, katanya. Iya nggak apa-apa, yang sudah berangkat, kata mama saya. Aku pesan mama saya, kalau ikut sama orang jangan males-males, jangan panjang tangan, hidup yang jujur. Kalau kamu jujur, kamu tidak akan pernah lapar, kata mama saya. Aku ingat senjata itu, warisan mak saya yang dikasih tahu kan saya itu. Kalau ikut sama orang yang jujur, katanya. Karena kalau kamu jujur, kamu tidak akan pernah lapar, katanya. Iya mak. Kata-kata itu sampai sekarang saya pegang teguh, tidak pernah saya enceleng-enceleng, nggak pernah. Pokoknya ikut orang saya harus jujur. Alhamdulillah saya ikut sama dia, disekolahkan, tamat dengan. Saya dulu sekolah di Mamuju, ambil jurusan IPA. Alhamdulillah saya sudah lulus dari Mamuju. Nah, saya diajak sama Ibu Haji, saudaranya, keluarganya Pak Idhar ini, dia namanya Mantari Ikla. Mantari Ikla itu orang budong-budong. Dia orangnya baik. Saya diajak jalan-jalan ke Kalimantan, diongkosin sama dia. Sampai di Balikpapan. Alhamdulillah. Bentar ya, lanjut cerita lagi, nanti ada yang belanja.